kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yanti Selvian. Saya adalah mahasiswa Universitas Syah Kuala. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan membuat praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Untuk lebih lanjut, simak video pembelajaran saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik, Bu. Semangat kan belajarnya? Semangat, Bu. Sehat semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua. Ibu absensi dulu ya. Iya, Bu. Suci, Ibu. Putri, Ibu. Rumaida, Ibu. Arvin, Ibu. Khairul. Ibu. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dipimpin ketua kelas. Sebelum kita masuki pelajaran ini, yang namanya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Nah, sekarang ibu mau bertanya. Minggu yang lalu kita mempelajari tentang Kingdom Protista. Masih ingatkah kalian? Klasifikasi Kingdom Protista. Siapa bisa menjawab? Saya. Coba dulu. Yang Kingdom Protista ada 3, Bu. Yang pertama klasifikasi Protista mirip hewan, yang kedua klasifikasi Protista mirip jamur, dan yang ketiga klasifikasi Protista mirip tumbuhan, Bu. Ya. Klasifikasi Protista itu ada 3. Tiga. Yang pertama mirip hewan, yang kedua mirip tumbuhan, yang ketiga mirip jamur. Ya. Setelah itu ibu mau bertanya lagi. Ada ingat gak peran Kingdom Protista dalam keseimbangan ekosistem? Ada. Coba kelompok ini dulu, kelompok 3. Rumaida. Peran Kingdom Protista dalam keseimbangan ekosistem dapat berfotosintesis dalam bersimbiosis dengan organisme lainnya, Bu. Ya, tepuk tangannya.
seperti ini ya. Jika kamu menemukan jamur ini, jangan kamu konsumsi. Ini bisa membuat kematian karena ini beracun. Nah, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat merinci jamur berdasarkan ciri-ciri dan reproduksinya. Yang kedua, kamu dapat, peserta didik atau kamu ini dapat menelaah peran jamur dalam kehidupan. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan video tentang klasifikasi jamur. Ibu putar ya videonya. Dari kita. Perhatikan ke depan semua. Oke. Salah. Kembali lagi sama kita di channel Utaati Otak. Nah, di video kali ini kita akan membahas klasifikasi jamur beserta dengan ciri-cirinya. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi kan dengan tumbuhan jamur? Ya, jamur merupakan salah satu tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotrof. Tanaman ini memiliki dua jenis, yaitu multiseluler dan juga uniseluler. Tubuh jamur terdiri dari benang-benang yang biasa disebut dengan hifa. Nah, kumpulan dari hifa inilah yang membentuk anyaman bercabang-cabang yang bernama miselium. Teman-teman pasti susah membedakan antara jamur dengan tumbuhan lainnya. Nah, untuk membedakan jamur dengan tumbuhan lainnya, teman-teman harus mengetahui beberapa ciri khususnya ya. Hal ini penting diketahui agar teman-teman bisa lebih memahami tumbuhan jamur. Berikut ini beberapa ciri umum jamur yang perlu diketahui. Yang pertama, tumbuhan jamur ini memiliki inti sejati. Kemudian, tumbuhan jamur tidak mempunyai klorofil sehingga jamur tergolong ke dalam tumbuhan heterotrof yang hidup sebagai parasit. Tubuhnya pun terdiri dari satu sel atau banyak sel. Kemudian, untuk tubuh jamur belum bisa dibedakan antara batang, akar, dan juga daunnya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang dapat disebut dengan hifa. Dan jamur ini menyimpan banyak makanan berupa glikogen. Tumbuhan jamur dapat berkembang biak dengan cara membentuk spora, membelah diri, dan juga berfragmentasi. Kemudian, dinding sel pada tumbuhan ini tersusun atas zat kitin. Nah, jamur ini merupakan salah satu tumbuhan yang bisa tumbuh di mana saja. Hingga saat ini teman-teman bisa dengan mudah menemukan jamur. Salah satunya yaitu dapat ditemukan pada batang tumbuhan. Selain hidupnya sebagai parasit, jamur juga memiliki peranan lain dalam kehidupan manusia loh. Ya, salah satunya yaitu bisa digunakan untuk membuat tempe. Klasifikasi jamur yang dapat digunakan untuk membuat tempe adalah Zygomicota. Meski hidupnya selalu menumpang, tetapi jamur tidak selamanya buruk ya. Tumbuhan jamur ini dapat diklasifikasikan menjadi 4 macam, yaitu adalah Ascomycota, Basidiomycota, Zygomicota, dan juga Deuteriomycota. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita membahas masing-masing dari klasifikasi jamur beserta dengan ciri-cirinya. Yang pertama, kita akan membahas tentang jamur Ascomycota. Ascomycota ini adalah kelompok jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya atau kantung kecil yang disebut dengan askus. Pembentukan askus inilah yang menjadi ciri Ascomycota dan menjadi dasar klasifikasi jamur. Perkembangbiakannya secara seksual dilakukan dengan pembentukan askospora. Kelompok jamur ini dapat kita temui di permukaan roti, nasi, dan makanan yang sudah basi. Warnanya pun beragam, yaitu merah,
hijau. Berikut ini ciri-ciri ascomycota. Yang pertama, bersel satu atau bersel banyak. Kemudian, ascomycota mempunyai alat pembentuk spora yang disebut dengan ascus, yaitu suatu sel yang berupa gelembung atau tabung tempat terbentuknya ascospora. Ascospora ini merupakan hasil dari reproduksi generatif. Kemudian hifanya bersekat-sekat dan pada setiap sel biasanya berinti satu. Terdapat pula jamur ascomycota yang bersifat parasit, saprofit, dan ada pula yang bersimbiosis dengan ganggang hijau dan ganggang biru untuk membentuk lumut kerak. Ciri-ciri selanjutnya, dinding sel dari jamur ascomycota ini terbuat dari zat kitin. Kemudian, jamur ascomycota bisa bereproduksi secara seksual dan aseksual. Setelah kamu mengamati video tersebut, Ibu mau bertanya dulu apa yang kamu dapat dalam video yang Ibu tampilkan. Ada yang bisa? Silakan dulu. Saya Bu. Anissa. Penjelasan tentang jamur Bu. Jamur atau cendawan adalah organisme yang termasuk ke dalam kingdom fungi yang tidak mempunyai klorofil sehingga bersifat heterotropis. Ya, yang lain? Saya mendapat klasifikasi jamur, Bu. Saya mengetahui klasifikasi jamur terbagi menjadi 4. Yang pertama, Zygomycotina, yang kedua, Ascomycotina, dan yang ketiga, Basidiomycotina, dan yang keempat, Deuteromycotin. Ya. Tepuk tangan ya. Ya, ini kelompoknya udah terbagi ya, udah dibagikan Ibu yang lalu. Sekarang Ibu mau memberikan LKPD kamu kerjakan per kelompok. Harus kerjasama mengerjakannya ya. Iya, Bu. Ibu bagikan dulu kelompok 1. Ya, sekarang kerjakan ya. Bersama kelompoknya harus bekerja sama. Gimana kelompok 3? Ada kesulitan? Nah, Bunda. Kerjakan terus ya, semua bekerja. Ya, Bu. Berurutan katanya. Kelompok 1 udah siap? Sudah, Bu. Kelompok 2 udah? Sudah. Kelompok 3 udah? Sudah, Bu. Sekarang kelompok 1 dulu tampil ke depan ya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang jamur zygomicota yang akan dibacakan oleh teman saya. Zygomicota, jamur ini dinamakan sebagai zygomicota karena berbentuk spora istirahat berdinding tebal yang disebut dengan zygospora. Adapun ciri-ciri zygomicota adalah: 1. Zygomicota habitat di darat, tanah dan hidup dengan saprofit. 2. Merupakan kelompok utama dalam membentuk mikorizа. 3. Memiliki miselium yang bercabang banyak dan juga tidak bersekat. Zygomicota memiliki hifa yang bersifat semositik. Dinding sel terdiri dari keratin dan tidak memiliki zoospora, sehingga spora memiliki sel-sel yang bersifat bereproduksi secara seksual dan seksual. Reproduksi secara seksual adalah dilakukan dengan pelemburan dua hifa, yaitu hifa betina dan hifa jantan. Hifa betina adalah hifa yang memberikan isi selnya, sedangkan hifa jantan adalah hifa yang menerima isi selnya. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang ingin bertanya? Saya. Apa saja contoh zygomicota? Contohnya adalah jamur tempe, jamur roti yang hidup pada kotoran ternak. Ada pertanyaan lagi? Saya. Apa saja ciri-ciri zygomicota? Ciri-ciri zygomicota adalah: zygomicota habitatnya di darat, tanah, dan hidupnya dengan saprofit. Merupakan kelompok utama dalam berbentuk mikorizа. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan klasifikasi jamur dan cara produksinya. Ada 2 jamur yang akan kami sebutkan klasifikasinya. Yang pertama Ascomycotina dan yang kedua Basidiomycotina. Dan sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Susianti, dan di sebelah saya Saiful Ilham, dan di sebelah saya Perkenalkan, nama saya Nur Hayati, dan di sebelah saya nama saya Putri Diani, dan yang di sebelah saya dan nama saya Silvi. Ascomycota adalah jamur yang berkembang biak dengan membentuk spora di dalam selnya yang disebut askus. Askus berbentuk seperti kantung kecil. Alat reproduksi aseksual berupa hifa. Contoh Ascomycota adalah Songses cerevisiae, fermentasi alkohol, dan Aspergillus flavus, penghasil racun aflatoksin. Adapun ciri-ciri Ascomycota yaitu dinding selnya tersusun atas hitin, unisel, dan multiseluler. Yang selanjutnya hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut askus. Yang selanjutnya mengandung inti
haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, dan reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidiospora. Yang selanjutnya, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan aspor. Contoh jamur asmikota yaitu ragi dan keju. Dan yang selanjutnya, Basidiomycotina. Basidiomycotina adalah jamur yang berukuran makroskopis, bereproduksi aseksual dengan membentuk spora di atas sel yang disebut basidium. Reproduksi seksual dilakukan dengan membentuk spora konidia. Dan adapun ciri-cirinya yaitu multiselular, hifa bersekat dibedakan hifa primer berinti 1 dan sekunder berinti 2. Dinding selnya tersusun atas zat kitin. Reproduksi vegetatif dengan membentuk konidiospora memiliki 1 inti haploid. Reproduksi generatif dengan menghasilkan basidiospora mengandung inti haploid, memiliki keturunan diploid lebih singkat, memiliki basidiokrop, badan buah berbentuk seperti payung atau kuping. Beberapa jenis dapat dijadikan sumber makanan beberapa anggota dari genus Amanita. Beberapa jenis Basidiomycota juga dapat membahayakan tumbuhan, misalnya menyebabkan kematian pada tanaman ladang. Contohnya Auricularia polytricha atau jamur kuping, Volcarella volvacea, jamur merah atau Puccina graminis. Mungkin dari sini teman-teman ada yang ingin bertanya? Saya. Apa ciri-ciri Ascomycota? Ciri-ciri Ascomycota yaitu dinding selnya tersusun atas zat kitin, unisel dan multiseluler, hifa bersekat membentuk badan buah yang disebut aspokap. Selanjutnya mengandung inti haloid yang memiliki keturunan diploid lebih singkat. Reproduksi vegetatifnya dengan membentuk konidipora. Selanjutnya, reproduksi generatifnya dengan konjugasi yang menghasilkan aspopor. Dan selanjutnya teman-teman. Siapa bertanya lagi? Saya ingin bertanya, apa saja contoh jamur Ascomycota? Adapun contoh-contoh jamur yang termasuk anggota Ascomycota adalah jamur ragi sebagai penghasil antibiotik dan industri keju, jamur oncom, dan Silaria hidup pada kayu yang busuk. Ada pertanyaan lagi? Sebutkan jamur Basidiomycota yang menguntungkan. Adapun jamur yang dapat diolah menjadi makanan yakni ada jamur kupe, bisa dibuat untuk keripik dan lain sebagainya. Mungkin cukup jelas penjelasan dari kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 3 maju ke depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rumaida dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Di Hafiz. sebelah saya. Halimat Ladiah dan di sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Khairul Abdi. Adapun langkah kami berdiri di depan, kami akan mempresentasikan tentang diskusi kami, yaitu peran
peran jamur dalam kehidupan. Setiap makhluk hidup pasti memiliki peranannya masing-masing dalam kehidupan, termasuk kingdom bumi ini. Beberapa peranan jamur dalam kehidupan yaitu sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan sebagai dekomposer. Apa yang dimaksud dengan dekomposer? Dekomposer adalah jamur yang dapat menguraikan sisa tumbuhan, bangkai hewan, dan bahan organik, dan sehingga bisa membuat tanah subur. Pembuatan makanan seperti pembuatan tempe, bir, roti, dan lain-lain. Sebagai obat-obatan bisa HIV adalah penyakit yang jarang disembuhkan oleh manusia. Mungkin dari teman-teman sekalian ada yang mau bertanya? Siapa yang bertanya? Saya. Apa peran jamur dalam kehidupan? Peran jamur? Setiap makhluk hidup pasti memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan, termasuk kingdom bumi ini. Beberapa peranan jamur dalam kehidupan yaitu sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan sebagai dekomposer. Mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya? Sampai di sini saja presentasi kami pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kamu persentase ke depan, sudah diskusi, Ibu mau kamu membuat kesimpulan dari materi yang pelajari. Ada yang bisa